Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan rancangan fungsionalitas dari sistem deteksi dan penyemprotan insektisida untuk ulat pengerek kentang. Next. Next. Kami kelompok 11 beranggotakan Sarah Arayan, saya sendiri Nur Fadilah, dan Zikral Afi Syahril. Next. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang. Kebun kentang adalah salah satu sumber utama karbohidrat dan merupakan komunitas penting dalam industri pertanian. Kentang adalah salah satu tanaman pangan yang vital di seluruh dunia. Mereka adalah sumber utama karbohidrat dan makanan sehari-hari dan digunakan dalam berbagai bentuk, termasuk umbi-umbian, tepung, dan produk olahan lainnya. Karenanya, budidaya kentang memiliki dampak ekonomi yang signifikan dan memainkan peran yang penting dalam pasokan pangan. Salah satu masalah kritis dalam budidaya kentang adalah pengendalian hama yang dapat menyebabkan kerusakan tanaman dan hasil panen kentang yang berkurang. Serangan ulat pengerek kentang adalah masalah umum dalam budidaya kentang, ya, di mana larva ulat tersebut merusak umbi kentang dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi petani. Next. Selanjutnya itu ada kenapa ini penting diselesaikan. Yang pertama yaitu untuk mengurangi hasil panen. Di mana pada saat hama menyerang tanaman kentang, maka kentang yang akan dihasilkan kualitasnya akan menurun, sehingga petani akan mengalami kerugian dan hasil panennya pun menurun. Selanjutnya ada bertambahnya hama dan penyakit pada tanaman kentang. Jika hama pada tanaman kentangnya eh, di tidak langsung dibasmi atau tidak langsung diselesaikan, maka hama tersebut akan semakin berkembang dan kerugian yang akan disebabkan oleh hama tersebut pun akan semakin banyak. Kemudian, yang poin ketiga itu semakin memakan banyak biaya, waktu, tenaga dalam menanam dan memanen kentang. Di mana pada saat hamanya tuh tidak terkendali, maka biaya biaya serta waktu dalam perawatan tanaman tersebut akan semakin banyak. Next. Kemudian ada secondary research dari sistem kami. Yang pertama ada NIoT approach for crop health and growth monitoring, di mana pada proyek ini eh, mengimplementasikan teknik Internet of Things atau IoT dengan sensor biaya rendah untuk menghasilkan data yang real time, terjangkau, dan tepat dalam pengolahan data untuk pertanian. Dan jika akan digunakan untuk menghasilkan sistem pengambilan keputusan dan peringatan otomatis yang dapat memantau petani dan menumbuhkan tanaman dengan kesehatan yang baik dengan biaya yang layak. Kemudian ada sistem penyiraman pestisida otomatis menggunakan Arduino dan GSM Shell SIM 800L. Alat ini merupakan alat penyiraman pestisida menggunakan Arduino dan GSM Shell dirancang agar dapat bekerja secara otomatis berdasarkan waktu yang sudah diset pada sistem. Next. Kemudian ada drone with immediate light emitting diodes. Again, insert and might in greenhouse. Drone LED ini digunakan untuk menyebarkan efek warna pada LED dengan panjang gelombang yang berbeda di area yang luas untuk mengendalikan hama pertanian secara efektif. Drone ini ditenagai oleh energi matahari dan dikendalikan oleh protokol nirkabel. Selanjutnya ada sistem pendeteksi hama dan penyakit pada kentang menggunakan metode Fuji Tsukamoto berbasis Android.
Sistem pendeteksi hama penyakit pada kentang menggunakan metode Fujitsu Tsukamoto berbasis Android ini merupakan sistem yang memberikan rekomendasi untuk pengendalian hama dan penyakit pada kentang melalui citra digital. Selanjutnya ada sistem penyemprotan pestisida berbasis Arduino dan sensor Humidity DHT22 pada tanaman cabai. Alat ini merupakan alat penyemprot pestisida secara otomatis yang dirancang untuk menumbuhkan tanaman cabai dengan kesehatan yang baik dengan biaya yang layak. Next. Kemudian ada Arduino Based Pest Management System. Yaitu sistem pendeteksi hama dan penyakit pada kentang yang menggunakan metode Fuji Tsukamoto berbasis Android. Sistem ini memberikan rekomendasi untuk pengendalian hama dan penyakit pada kentang melalui citra digital. Selanjutnya ada IoT Smart uh, Agriculture Robot using Arduino, Seed Swing, Water, Pesticide Sprinkle, dan Plowing, yang merupakan robot pertanian yang membantu petani dengan penanaman benih, penyiraman, dan penyemprotan pestisida. Robot ini memiliki kontrol manual dan otomatis dengan Arduino sebagai komponen utama. Ini mempengaruhi tugas-tugas berulang dalam pertanian. Selanjutnya literatur review. Yang pertama, itu yang kami ambil itu ada sistem penyemprotan pestisida berbasis Arduino dan sensor humidity DH22 pada tanaman cabai. Jadi jadi penelitian yang dibuat oleh Purwokerto ini bertujuan untuk merancang prototipe yang memungkinkan penyemprotan pestisida otomatis dan pemantauan suhu serta kelembapan pada tanaman cabai dengan menggunakan Arduino dan se dan sebagainya. Sistem ini untuk mengontrol pengemprotan berdasarkan suhu dan kelembapan ideal untuk pertumbuhan cabai, mengirimkan notifikasi melalui SMS, dan memungkinkan pemantauan dari jarak jauh. Next. Kemudian Arduino Based Pest Management System. Proyek ini dibuat untuk pengolahan hama, di mana pengendalian hama terpadu ini bukan salah satu cara mencegah resiko hama dalam jangka panjang. Yaitu proyek ini berisi berbagai aplikasi yang akan membantu dan memantau dan mengendalikan parameter dan budidaya tanaman, yaitu pengontrol mikro, Arduino, sensor ultrasonik, suhu, dan probe yang digunakan untuk mengendalikan hama dengan menghasilkan frekuensi tinggi kecelakaan kebakaran dan penyiraman ke lapangan masing-masing. Kemudian pesan ini akan diperbarui dengan menggunakan IoT. Next. Kemudian IoT Smart Agriculture Robot using Arduino, sea sowing, water, pesticide sprinkle, plugging, research. IoT Smart Agriculture Robot menggunakan Arduino untuk membantu petani dalam proses pertanian. Robot ini melakukan tugas seperti penanaman padi, penyiraman, dan penyemprotan pestisida, dan juga dilengkapi dengan kontrol manual dan otomatis. Lalu kemudian robot ini akan semakin diintegrasi untuk tugas-tugas kerja untuk menggantikan orang-orang dalam tugas yang berulang-ulangan. Dan dia menggunakan dalam dan robot ini semuanya terintegrasi dalam unit kontrol untuk dukungan pertanian otomatis. Lanjut. Kemudian kompetitif audit. Di sini kompetitif audit kami membandingkan alat kami yaitu sistem deteksi dan penyemprotan otomatis untuk ulat penggigit kentang dengan 3 alat yang ada pada literatur review tadi. Yaitu apakah alat ini pakai Arduino? Ya, semua ya. Lalu apakah alat ini bisa mendeteksi hama? Yang yang satu yang sama yang nomor 3 itu tidak bisa, sementara yang nomor 2 dan sama punya kami itu bisa. Next. Kemudian sensor yang digunakan tuh jenisnya berupa apa? Di nomor 1 sensor kelembapan DHT22 air dan modul GZM. Ya, project 2 itu sensor ultrasonik suhu dan probe. Yang nomor 3 dia tuh pakai
kelembapan DH11, kelembapan dan Bluetooth HC05. Cara kami menggunakan akselerometer model ADXL. Lalu apakah hal ini bisa mengibarkan pestisida secara otomatis? Nomor satu dan nomor tiga, nomor satu, tiga dan milik kami itu bisa. Antara yang nomor dua, itu tidak bisa. Lalu apakah alat ini menggunakan konsep Internet of Things? Untuk contoh satu sama punya kami itu kami tidak pakai IoT, sementara yang nomor dua dan tiga itu pakai IoT. Lalu apakah alat ini bisa menampilkan hasil deteksi? Yang nomor satu sampai nomor tiga bisa menampilkan hasil deteksi, sementara punya kami itu tidak bisa. Dan apakah alat ini memiliki autorotor? Semua alat tiga contoh tadi sama alat kami itu memiliki autorotor. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan riset yang personal yang kami gunakan ada dua, yaitu yang pertama dari pekebun dan yang kedua dari masyarakat umum. Nah, yang pertama pekebun, yang bernama Azril Mustafa. Jadi permasalahan dari si Azril ini yaitu hasil panen kentang yang semakin berkurang, banyaknya tanaman rusak diakibatkan serangan hama ulat. Nah, dan pemantauan dan pengendalian hama ulat masih kurang efektif. Jadi solusi yang kami berikan yaitu mengedukasikan diri dalam hal pengendalian hama ulat dan cara memberantasnya. Lalu membuat jadwal pengecekan dan pemantauan kebun, membeli dan memesan alat deteksi ulat dan penyemprot insektisida otomatis di dalam tanah, dan terakhir melakukan pemeliharaan alat dan peralatan kebun lainnya. Yang kedua yaitu user dari masyarakat umum. Jadi Halimah ini memiliki permasalahan, tiga permasalahan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai pengendalian hama. Lalu banyak tanaman yang rusak akibat hama. Dan terakhir, terbatasnya alat dan sumber daya. Jadi solusi yang kami berikan yaitu mengedukasi diri cara pengendalian hama. Lalu memanfaatkan teknologi sederhana seperti alat pendeteksi hama dan penyemprotan insektisida otomatis. Dan terakhir membuat jadwal pengecekan dan perawatan kebun. Lalu masing-masing user memiliki daftar aktivitas. Dari kebun yaitu mengecek kondisi kebun kentang, melakukan pengendalian hama, dan mengisi ulang insektisida pada alat. Ah, di sini ada beberapa storyboard dari user pekebun. Jadi yang pertama yaitu aktivitas mengecek kondisi kebun kentang. Yang pertama, pekebun pergi ke kebun dan mengelilingi kebun. Setelah dia mengelilingi kebun, kemudian dia mengecek tanaman kentang. Lalu pekebun pun mengecek alat alat pendeteksi ulat dan penyemprotan insektisida. Lalu yang kedua, pekebun melakukan pengendalian hama. Yang pertama, pekebun datang ke kebun. Setelah datang ke kebun, dia melihat dan mengidentifikasi hama. Lalu pekebun mengendalikan serangan hama yang mengancam tanaman kebun kentang di kebun. Setelah mengendalikan serangan hama, lalu pekebun mengendalikan serangan hama yang mengancam tanaman kentang di kebun. Dan yang ketiga yaitu pengisian ulat insektisida pada alat. Yang pertama, pekebun datang ke kebun, lalu memeriksa apakah insektisida sudah habis, lalu mengambil insektisida baru dan mengisi ulang insektisida. Selanjutnya ada artefak model. Artefak model yang kami gunakan di sini aktivitasnya yaitu mengecek kondisi kebun kentang. Apa-apa saja yang diperlukan. Yang pertama, buku catatan dan pulpen. Fungsi buku catatan dan pulpen itu untuk mencatat hasil pengecekan, dan cara memakainya yaitu dengan mencatat langsung di buku catatan, dan masalah dari buku catatan itu yaitu hilang atau rusak. Selanjutnya untuk aktivitas melakukan pengendalian hama. Jadi
artefaknya yaitu alat deteksi dan penyemprotan insektisida otomatis. Fungsi dari alat itu yaitu mendeteksi serangan hama ulat penggere dan menyemprot otomatis pada saat ada hama yang menyerang. Cara pemakaiannya untuk menggunakan alat ini, kita memasang sensor di sekitar tanaman kentang kita. Setelah sensor mendeteksi keberadaan hama, lalu sensor mengirimkan sinyalnya ke microcontroller Arduino Uno. Microcontroller kemudian akan mengaktifkan sistem penyemprotan insektisida otomatis untuk melakukan pengusiran hama. Dan masalah yang terjadi dari alat pemakaian otomatis itu yaitu ialah alatnya rusak dan sensor tidak mendeteksi akan keberadaan hama. Untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas mengisi ulang insektisida pada alat. Yang alat-alat yang diperlukan yaitu corong. Fungsi dari corong itu mempermudah pengisian ulang insektisida. Cara memakainya yaitu meletakkan corong di ujung mulut tabung insektisida. Lalu masalah dari corong ini yaitu mudah hilang karena kecil. Lalu yang terakhir mudah rusak. Untuk physical model ini yaitu denah dari kebun kentang dan alat-alat sensor di mana saja yang diletakkan. Pada bagian ini yang berwarna hitam ini yaitu lahan pertanian. Yang hijau ini tanaman kentang. Lalu ada juga alat pengusir hama di sekitaran tanaman kentang. Di sini ada pondok petani. Value Proposition Canvas atau diagram VPC. VPC yang ditampilkan kali ini mewakili dua kelompok user, yaitu pekebun dan masyarakat umum. Hal ini dikarenakan kedua kelompok tersebut menggunakan alat kami sebagai pemakai untuk berkebun dan merawat tanaman kentang, baik sebagai kerjaan bagi pekebun maupun hobi sebagai masyarakat umum. Next. Tampilan VPC sebagai berikut, yaitu ada dua bagian, yaitu value proportion dan customer segment. Customer segment ini berhubungan sama user, yaitu ada customer job, yaitu berupa menanam tanaman, memberikan pupuk ke setiap tanaman, dan memanen tanaman kentang. Yang diikuti dengan pains, yaitu kerugian dialami eh, oleh user, yaitu kewalahan membasmi hama, penggunaan pestisida tidak efektif, tanamannya rusak akibat serangan ulat, dan hasil panen kentang menurun. Lalu gains atau keinginan dari user yaitu tanaman bebas dari hama ulat, hasil panennya meningkat, lebih mudah dalam membasmi hama ulat, dan tidak banyak buang waktu dan tenaga dalam pemberian insektisida. Lalu untuk value proposition-nya itu yang pertama dan produknya itu sistem deteksi dan penyemprotan otomatis untuk ulat penggere kentang, di mana itu ada dua sisi lagi segmen, yaitu pain reliever, yaitu untuk semacam solusi atau obat untuk yang mengatasi kerugian yang dialami oleh user, yaitu membuat sistem pengamatan pestisida otomatis, membuat tempat perlindungan untuk tanaman, dan membuat sistem pengendalian hama menggunakan akselerator sebagai deteksi hama, dan menggunakan instruksi daya aman dan hemat biaya. Lalu diikuti dengan Gen Creators, di mana itu berupa yaitu sistem dapat deteksi dan penginputan otomatis dengan baik untuk ulat penggeret kentang, mampu mendeteksi dan membasmi ulat secara otomatis, sehingga pengendalian ulat jadi lebih mudah. Penyemprotan insektisida otomatis memungkinkan penggunaan insektisida yang lebih terkontrol dan tidak berlebihan. Penyemprotan insektisida yang otomatis sehingga waktu pembasmian hama menjadi lebih singkat, dan tanaman bebas dari hama dapat meningkatkan produktivitas petani karena tanaman tidak rusak akibat serangan hama ulat. Next. When diagram CEC atau cost
cause effect cycle. Itu di mana diagram ini yang sebagai root dari permasalahannya itu ada hasil panen menurun sehingga dia menghasilkan yang diakibatkan oleh dua hal yaitu banyak tanamannya rusak dan bibit yang dipakai kurang bagus. Lalu di mana banyak tanaman rusak ini diakibatkan oleh tiga hal yaitu cuaca ekstrim, terkena penyakit tanaman yang dikarenakan tidak mampu mengidentifikasi gejala penyakit pada tanaman, kurangnya pengetahuan mengenai penyakit tanaman. Lalu pada yang ketiga ini serangan hama berupa ulat penggerek, pengendalian hama yang kurang efektif, petani tidak memiliki sistem pengamanan dan pembasmian hama tanaman sehingga sehingga diakibatkan ulat yang sulit dideteksi sehingga mengakibatkan memakan banyak biaya dan tenaga dalam membasmi hama. Next, kemudian vision. Vision yang kami buat ini ada tiga, yaitu pertama membuat alat berupa sistem penyemprotan insektisida otomatis. Lalu menyediakan alat yang bekerja dengan menggunakan akselerator sebagai sensor deteksi hama. Yang mungkin ketiga, menyediakan alat yang mampu bekerja sebagai sistem pengendalian hama. Next, storyboard. Yang storyboard di sini ini menceritakan bagaimana petani menggunakan alat kami untuk melakukan pengendalian hama. Yang pertama, pekebun datang ke kebun. Lalu pekebun tersebut mengidentifikasi aman. Lalu pekebun itu mengendalikan serangan hama yang mengancam tanaman kentang di kebun dengan menggunakan memasang alat kami. Kemudian tersebut memasang alat kami dan mulai mengendalikan serangan hama yang mengancam tanaman kentang di kebun dengan lebih efektif sehingga pekebun mendapatkan hasil panen kentang yang meningkat. Next. Baik, selanjutnya itu paper prototype dari sistem yang akan kami buat. Gambar yang pertama ini merupakan gambaran pemasangan sistem di kebun, di mana di sekitaran tanaman kentang itu akan dipasang sensor getaran. Sensor getaran yang akan kami pakai itu sensor akselerometer. Kemudian sensor ini terhubung ke Arduino, dan Arduino ini akan terhubung ke uh, tabung insektisida, yang dimana pada tabung tersebut terdapat pompa yang akan memompa insektisidanya untuk keluar. Pada bagian yang kedua, ini merupakan gambaran pada saat sensor mendeteksi adanya pergerakan ulat pada tanaman kentang. Kemudian sensor akan mengirimkan inputnya ke Arduino. Dan Arduino akan mengirim sinyal ke pompa 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 insektisidanya, sehingga cairan insektisida pada tabung insektisida ini akan menyemprotkan cairannya ke tanaman kentang. Kemudian pada yang ketiga ini merupakan gambaran pada saat sensor tidak mendeteksi adanya pergerakan ulat di tanaman kentang, sehingga cairan insektisidanya tidak disemprotkan. Terima kasih. Cuma ini bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di storyboard tuh ada yang Ya, salah tuh. apa? Di Recordnya storyboard di tadi. stop dulu. Udah.